Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Purnamasari dari kelas 3B di 4 TKI ingin mempresentasikan tentang praktikum BPJU atau level control dengan simulator SimView. Di praktikum BPJU ini dapat dua tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pengendalian proses dengan level control secara simulasi. Yang kedua, menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Dasar teori dari pelengkap praktikum BPJU ada proses kimia merupakan konversi bahan baku menjadi produk dengan bantuan energi yang dilaksanakan secara ekonomis. Sistem proses kimia adalah rangkaian unit-unit operasi proses yang bekerja secara terintegrasi untuk melaksanakan kegiatan konversi dari bahan baku menjadi produk, atau dari bahan setengah jadi menjadi produk. Proses kimia yang dijalankan dalam suatu pabrik perlu dilengkapi dengan sistem pengendalian proses. Pabrik dirancang agar dapat dioperasikan dengan aman, baik berkaitan dengan keamanan para kerja maupun kondisi operasi. Kondisi operasi di sini terdapat tekanan, temperatur, konsentrasi produk yang perlu dikendalikan oleh sistem pengendalian proses. Suhu minyak keluar disebut sebagai nilai proses value atau variabel proses atau keluaran atau output variabel sistem proses. Perubahan temperatur minyak dingin menjadi panas terjadi karena transfer perpindahan panas dari aliran air panas ke minyak dingin. Proses pemanas ini dipengaruhi oleh laju aliran minyak masuk, suhu minyak masuk, laju alir air panas, suhu air panas, kehilangan panas ke lingkungan. Untuk suhu minyak yang keluar ini salah satu contoh kondisi pada suatu sistem operasi yang ingin dikendalikan, yaitu mengendalikan temperaturnya dengan cara mengatur laju air panas yang masuk dan laju aliran minyak masuk. Di sini ada skema atau PFD dari satu unit. Nah, di sini minyak masuk dan minyak keluar. Minyak keluar ini diinginkan dengan suhu misal dengan suhu 30 derajat Celcius dari suhu 10 derajat Celcius lah. Oleh karena itu di sini ada air panas yang masuk, nanti ada transfer panas dari minyak yang masuk 10 derajat Celcius tadi atau ke suhu dingin, sehingga nanti minyak yang keluar bisa didapatkan suhu 30 derajat Celcius sesuai dengan set point-nya. Laju alir air panas yang digunakan sebagai pengendali suhu disebut sebagai variabel pengendali atau manipulated variable. Nah, karena MV di sini berupa laju air panas, jadi laju alir air panas di sini dikendalikan supaya output variabelnya bernilai atau suhu minyak yang keluar ini sesuai set point. PV-nya sama dengan SP atau PV di sekitar SP. Pengendalian proses tersebut bertujuan menjaga suhu minyak keluar pada nilai yang diinginkan atau set point, sehingga tidak terjadi error yang terlalu besar. Bila suhu minyak keluar lebih rendah dari suhu yang diinginkan, maka mempertambah atau memperbesar laju alir air panas. Bahkan untuk di tangki ini, jika suhunya terlalu besar dari set point, maka kita mengurangi laju alir air panasnya. Prosesnya terdiri dari sebuah tangki wood chip dengan inlet screw, conveyor, dan outlet screw. Alir masuk ke dalam tangki dikontrol dengan menyesuaikan variabel kontrol inlet screw. Aliran keluar atau outlet tidak dapat dikontrol dan merupakan gangguan pada level. Untuk proses ini yang kita gunakan pada simulasi SimView kali ini. Supaya level tidak terlalu tinggi, jika tidak, chip tidak akan cukup dipanaskan sebelumnya dengan steam dari cookery.
atau tangki akan langsung menyala penuh. Intinya di dalam tangki itu ketinggian atau levelnya itu bisa melebihi dari batas set point, bahkan bisa juga melebihi sampai over maksudnya itu sampai meluber. Samping itu perlu diperhatikan supaya level juga tidak terlalu rendah, maka jika tidak, uap akan mengalir melalui chip yang dapat menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan pada simulasi SimView kali ini menggunakan PC atau komputer atau laptop yang telah terinstall simulator SimView. Di sini ada skema atau prosedur kerja. Di sini menggunakan 3 mode. Yang pertama tanpa controller, kedua dengan manual controller, nanti yang ketiga ada automatic controller. Yang pertama, kita membuka software simulator level control chip tank yang ada di desktop masing-masing mahasiswa yang telah menginstal. Mengeklik pause di software untuk menghentikan simulasi. Baru kita mengklik kanan pada tiap chartnya untuk menghapus chart yang ada. Lalu klik time params. Kemudian klik stop, selanjutnya klik running, baru klik stop lagi untuk mengisikan data kecepatan pada mode tanpa controller yaitu 10. Untuk ketiga mode ini menggunakan kecepatan yang sama yaitu sebesar 10. Kemudian klik running untuk mengunci data tersebut. Baru kita mengatur set point yaitu ketinggian minyak pada flush tank, yaitu sebesar 10 meter dengan mengisikan flow output juga berupa disturbance. Gangguan variabelnya itu diberikan 1500, 1650, dan 1800. Untuk percobaan pertama dengan mode tanpa controller, pakai variabel 1500, baru nanti dilanjut ke variabel yang kedua. Hanya dengan cara isi manual dengan double klik. Kemudian mengklik menu control params untuk mengatur MV atau U persennya. Tapi kalau untuk mode tanpa controller tidak perlu mengeset bukan U-nya ya. Kalau untuk mode manual dan untuk mode automatic juga tidak perlu mengatur bukan U. Mengatur TF sebesar 20 di miss params. Dan jangan lupa untuk mode tanpa controller mengarahkan tuas ke arah manual yang artinya menjalankan simulasi dengan mengklik continue dan amati grafik setiap 1 menit untuk tiap pergantian variabel. Mengubah variabel disturbance jika variabel pertama telah muncul chartnya selama 1 menit. Jangan lupa saat klik continue juga di stopwatch ya selama 1 menit. Baru kita peroleh grafik. Di dalam satu grafik terdapat 3 variabel disturbance-nya atau gangguan dari proses kali ini. Baru kita ekspor data tersebut ke Excel. Untuk prosedur yang kedua ada mode manual controller. Sama untuk dari prosedur 1, 2, 3, kemudian 4 ini sama prosedur yang ke-5. Hanya beda yang prosedur di 5 ini jika di tanpa controller tidak mengeset bukan U persennya yaitu 45%, tapi di sini untuk variabel yang ketiga kita harus mengubah U persennya sampai dia errornya 0,1. Untuk variabel pertama dan variabel kedua kita menggunakan bukan U-nya tetap 45%. Kemudian mengatur TF sebesar 20, baru kita menjalankan dengan klik continue selama 1 menit tiap variabel. Nah, jika sudah variabel kedua, maka dilanjutkan ke variabel ketiga. Nah, di variabel ketiga itu yang 1800 kg per menit, dia harus mengatur U-nya, dirubah U-nya. Tidak hanya merubah variabel
disturbance-nya, tapi variabel U-nya juga dirubah sampai dia 0,1 errornya. Jika grafik pada semua variabel telah diperoleh, kemudian kita ekspor nih datanya dengan cara klik kanan export to Excel. Di sini ada skema prosedur mode auto controller. Di mode auto controller sama, membuka software dulu, menghapus chartnya. Caranya sama seperti mode tanpa controller tadi. Kemudian kita memasukkan data kecepatan, memasukkan set point dan variabel pertama, variabel disturbance pertama. Kemudian kita mengatur untuk mengatur U-nya ini secara modenya itu secara pengendalinya ini secara otomatis atau manual, baru dikontrol params. Di sini kita mengarahkan tuas ke arah auto, yang berarti pengendali akan berjalan secara otomatis. Mengatur TF sebesar 20 dan mengatur amplitudo di miss params sebesar 10%. Baru kita menjalankan simulasi dengan cara klik continue. Untuk di variabel yang mode auto di sini dilakukan dalam 3 menit setiap variabelnya. Kalau yang di mode tanpa controller sama manual controller, tadi dia hanya 1 menit tiap variabel. Jika telah diperoleh grafik dari 3 variabel, baru kita ekspor ke Excel. Di sini ada screenshot hasil simulasi dengan mode tanpa controller yang masih variabel pertama. Karena dia mode tanpa controller, yang artinya sistem dari pengendali sendiri tidak dapat membaca, bukan tidak dapat membaca ya, dia dapat membaca tapi dia tidak bisa memerintahkan U untuk membuka atau menutup atau mengurangi bukaan atau melebihkan bukaan U persennya supaya level di dalam freeze tank ini bisa sesuai dengan set point. Makanya grafik yang ada di sini karena ngesetnya U-nya itu sebesar 45%, maka dia stuck di 45%. Dan karena variabel disturbance-nya 1500 di sini, sehingga freeze tank di sini tidak berpengaruh. Ketinggiannya masih sama dengan set point untuk PV-nya. Nah, di dalam proses freeze tank ini, wood chip ini dibawa oleh conveyor ke freeze tank di sini. Di freeze tank di sini diatur ketinggian atau levelnya karena dia akan dimasak dengan steam dari cookery. Nah, caranya dengan kita harus mengendalikan level dari freeze tanknya. Namun di sini ada outflow di sini aliran yang keluar dari freeze tank. Karena ada outflow, berarti kan intinya di dalam tangki terus ada yang bocor nih bawahnya. Bukan bocor ya, ada bukaan valve untuk outflow-nya. Kalau dia terlalu besar laju alir outflow-nya, otomatis di freeze tank di sini dia akan rendah dari set point PV-nya. Oleh karena itu, bagaimana caranya controller dapat bekerja supaya sesuai dengan set point? Dengan cara memperbesarkah atau memperkecilkah, kita dapat mengetahui hal tersebut dengan cara kita melakukan simulasi tanpa controller, automatic controller, dan manual controller. Di sini untuk mode tanpa controller dengan variabel disturbance-nya 1650. Diganti ke variabel kedua ya. Ternyata dari 1500 ke 1650 kan bukaan dari variabel disturbance-nya F out-nya ini justru semakin besar. Intinya laju alir keluaran dari freeze tank ini semakin besar dari variabel pertama. Otomatis keadaan tinggi, ketinggian di dalam freeze tank ini dia akan semakin turun.
Sehingga di dalam grafik di sini yang antara ketinggian dalam freeze tank dengan waktu di sini dia menandakan semakin menurun. Sedangkan U%-nya di sini tetap di 45 karena kita tidak merubah bukaan U-nya. Dan di cat di sini ini adalah cat untuk laju alir yang keluar dari freeze tank. Di sini dia naik karena dari 1500 ke 1650. Untuk yang 1800, nah sama kayak dari 1650 ke 1800, otomatis level yang dalam freeze tank ini dia akan semakin turun. Seperti yang terlihat dalam grafik simulasi kali ini. Di sini yang kedua ada mode manual controller dengan variabel pertama. Nah, di dalam variabel pertama kita tidak merubah tidak merubah U%-nya ya. Jadi kita variabel pertama untuk 1500 di sini tetap U%-nya itu 45. Kita tunggu sampai 1 menit. Adakah error yang melebihi 0,1? Ternyata tidak. Karena di sini outflow-nya masih 1500, yang dimana set point masih PV masih terjaga di set point-nya. Kemudian di variabel yang kedua, manual controller, yaitu 1650. Di 1650, error di sini semakin besar, melebihi 0,1. Tapi di dalam prosedur kita belum mengganti bukaan U%-nya. Sehingga isi dari freeze tank atau ketinggian dari freeze tank turun menjadi 9,2 meter. Untuk variabel ketiga di variabel 1800. Bagaimana caranya? Dengan bertambahnya disturbance, laju alir keluarnya semakin besar. Kita harus menyamakan PV sama dengan SP. Berarti kan errornya tadi harus maksimal 0,1. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menginputkan U%-nya sampai dapat errornya tidak boleh lebih 0,1. Ternyata setelah saya inputkan dari 5958, ternyata dapat di 60,2, yaitu dengan error 0,02, PV sama dengan SP tercapai. Mode yang ketiga ada mode auto controller. Sama variabel di sini masih 1500, 1650 dan 1800. Di mode auto controller kita tidak perlu mengeset U%-nya. Sehingga di controller di sini otomatis dapat mengetahui atau membaca PV sehingga langsung memerintahkan sistem pengendalinya atau controllernya bahwa ini terlalu menjauhi SP atau ini terlalu melebihi SP, sehingga nanti bukaan dari U-nya itu bisa sesuai dengan perintah dari controller secara otomatis tanpa kita menyuruh jika errornya terlalu berlebih. Bisa dilihat di dalam grafik untuk yang 1500, ini yang 1650, dan ini ada 1800. Karena simulasi telah dilakukan, maka kita akan menjelaskan dari beberapa pertanyaan. Nah, perbedaan respon level pada sistem tanpa controller, kontrol manual, dan kontrol mode otomatis. Yang pertama, sistem tanpa controller merupakan suatu sistem pengendali yang dimana controller tidak bisa melakukan perintah untuk mengatasi error. Jadi, terdapat respon level di mode tanpa controller yang bisa ditunjukkan pada gambar 4. Yang dapat dilihat bahwa level dalam freeze tank semakin menurun akibat variabel disturbance-nya yang tidak bisa dikendalikan oleh controller. Ini saya akan tunjukkan. Di sini adalah grafik atau gambar dari respon level untuk mode tanpa controller. Ini mode manual controller dan ini mode auto controller. Di mode tanpa controller, karena dia
variabelnya semakin besar dari variabel pertama, variabel kedua, dan variabel ketiga untuk disturbance-nya, sehingga karena pengendalinya di sini tanpa controller modenya, sehingga dia tidak bisa menyeru U% yang sudah seperti saya jelaskan, maka grafik yang diperoleh dia akan semakin menurun. Jadi respon levelnya di sini untuk menyuruh U%-nya di sini, untuk membuka atau menutup di sini tidak ada atau tidak bisa dikendalikan. Pada gambar 1 tidak menggantikan U% karena maaf salah. Untuk yang kedua di sini ada sistem kontrol manual. Di sini merupakan suatu sistem pengendali yang dimana manipulated variable berjalan sesuai arahan dari manusia yang mengendalikannya atau operatornya, supaya PV sama dengan SP atau PV di sekitar SP. Sehingga respon level di sini dia termasuk slow respon karena tergantung terhadap manusia yang menjalankan sistem pengendalinya. Jika terdapat error, maka manusia tersebut atau operator tersebut harus menganalisa dan mengatasi. Karena operatornya itu sebagai yang mengendalikan error, maka butuh waktu yang cukup lama untuk PV sama dengan SP. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5. Nah, ini. Dia kan butuh waktu lama dari variabel kedua ke 3 untuk mengatasi error. Kan di sini jauh dari set point. Sehingga respon levelnya itu juga cukup lama supaya PV sama dengan SP. Karena operator yang menginputkan untuk bukan U-nya. Kemudian yang ketiga, sistem kontrol mode automatic merupakan suatu sistem pengendali yang dimana manipulated variable dan variable kontrol dilakukan oleh sebuah pengendali yang berjalan secara otomatis, tanpa manusia melakukan input ke dalam sistem saat terjadi error. Sehingga respon level yang di sini termasuk fast respon. Responnya itu cepat, jadi kalau ada error segera diatasi oleh pengendali, yang dimana pengendali akan mendeteksi dan mengatasi error secara otomatis tanpa menunggu perintah dari operator, karena modenya sudah mode automatic. Sehingga PV bisa tercapai sesuai dengan set point. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 6. Nah, nih. Di saat dia error melebihi SP, dia akan cepat kembali ke PV sama dengan SP. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari grafik U VST dengan H VST, kita dapat membedakan masing-masing variabel berubah yang telah ditentukan. Untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, nanti saya akan perlihatkan, dapat diketahui bahwa U% di sini merupakan manipulated variable, yang dimana untuk menjaga level di antara batas yang telah ditentukan, yaitu set point-nya 10 meter. Supaya levelnya tidak terlalu tinggi, maka jika tidak, chip tidak akan cukup dipanaskan. Ini saya ambil dari teori yang sebelumnya. Tapi kalau dia level tangkinya terlalu rendah, justru uap akan mengalir melalui chip yang dapat menyebabkan bau tidak sedap di lingkungan sekitar. Jadi intinya di dalam fish tank ini kan ada wood chip ya yang masuk ke dalam fish tank dengan steam. Nah, karena wood chipnya sedikit, berarti kan steamnya yang terlalu banyak, sehingga nanti dia akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kalau wood chipnya yang terlalu banyak, itu juga akan bisa meluap ke luar dari fish tanknya. Pada gambar 1, di sini tidak mengganti bukaan U% karena di sini menggunakan mode tanpa controller, sehingga grafiknya stuck. Nah, bisa dilihat. Nah, dari variabel 1 ke variabel 2 ke variabel 3, U% terhadap waktu, di sini U-nya itu stuck karena kita tidak merubah bukaan U%-nya. Walaupun di sini justru
bukaan dari disturbance-nya itu justru semakin besar. Kemudian pada gambar 2, U% dirubah pada variabel ketiga secara manual dengan memaksimalkan error sebesar 0,1 sehingga perlu waktu cukup lama. Nah, di sini pada gambar ini awalnya variabel pertama dan variabel kedua kita memakai 45%. Kemudian ke variabel ketiga kita menaikkan bukan U-nya karena di dalam tangki freeze tank-nya levelnya itu jauh dari SB, ininya kurang dari set point ketinggiannya, makanya saya menginputkan bukan U% dari 59 ke 60, ternyata dapat di 60,2 untuk nanti PV sama dengan SB. Pada gambar ketiga, U%-nya dirubah secara otomatis oleh controller saat mengetahui terdapatnya error di dalam sistem dengan ketiga variabelnya. Bisa kita lihat di gambar 3. Di sini U%-nya dirubah oleh controller secara otomatis. Setiap pergantian variabel di sini U-nya berubah dalam jangka waktu 3 menit setiap variabelnya. Yang kedua, membuat grafik dengan HVST. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafik H atau level dengan waktu. Dari gambar 4, 5, dan 6. Ini adalah gambar 4, gambar 5, dan gambar 6 untuk 3 mode. Dengan laju alir keluarannya sama tadi sudah saya jelaskan. Pada gambar 4 dengan mode tanpa controller, level min-nya dalam freeze tank semakin turun, yang artinya menjauhi set point karena pengendali tidak dapat mendeteksi terdapatnya error, sehingga nilai H semakin turun. Bisa dilihat hanya kan semakin turun. Kemudian di gambar 5 dengan mode kontrol manual, level min-nya di dalam freeze tank semakin menurun di saat variabel pertama dan variabel kedua, karena saya tidak menginputkan U%-nya saat terjadi error. Pada variabel ketiga baru saya inputkan U-nya. Nah, bisa dilihat sini dari variabel kedua ketiga saya inputkan karena dia errornya terlalu jauh, maka kita inputkan U%-nya lebih besar dari 45. Ya tadi yang sudah saya jelaskan, saya inputkan dari 59 sampai 60,2, ternyata dapat 60,2 untuk PV sama dengan SP. Pada gambar 6 dengan mode kontrol automatic, level dalam freeze tank pada variabel ke-1 awalnya naik melebihi SP. Nah, di sini mode auto controller ya. Di variabel pertama dia melebihi SP. Setelah sama dengan PV sama dengan SP, baru kemudian dia naik melebihi SP, kemudian dia turun lagi. Dia turun lagi, ini dikendalikan langsung oleh controller untuk memperkecil U%-nya. Kemudian dari variabel pertama ke variabel kedua, kenapa dia bisa jauh dari SP-nya? Errornya sangat jauh ini, karena disturbance yang diberikan itu semakin besar, yaitu 1650, makanya errornya ini terlalu jauh. Oleh karena itu, controller menyuruh U%-nya semakin besar bukaannya, maka ini PV ada di sekitar SP di batas 9,8 ini. Kemudian di variabel ketiga juga begitu, karena bukaan dari variabel disturbance-nya juga terlalu besar. Dari pertanyaan ketiga, manakah sistem pengontrol ketinggian atau level kontrol yang paling efektif dan efisien? Sistem controller untuk level kontrol yang paling efektif dan efisien menurut saya yaitu menggunakan mode kontrol automatic, karena dengan mode kontrol automatic kita dapat mengatasi error secara otomatis dengan pengendali, dapat mendeteksi dan melakukan perubahan pada MV seperti tadi bukaan U%-nya supaya PV sama dengan SP atau PV di sekitar SP. Tidak memerlukan manusia yang sebagai operator untuk menindaklanjuti error yang terjadi. Dan menghemat waktu pula. Karena error yang terjadi kan saat manual kontrol kita cukup butuh waktu yang lama untuk menindaklanjuti error tersebut. Mode kontrol automatic juga efisien secara ekonomi. Di dalam pabrik kita tidak memerlukan banyak operator yang bekerja, sehingga meminimalkan biaya di jangka panjang.
Walaupun di awal pendirian sistem kontrol pasti mengeluarkan banyak biaya untuk membeli alat controller serta pemasangannya. Dari penjelasan saya, semoga dapat difahami. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.